Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi di sini di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita, Mas Ayung, yang akan menceritakan tentang sesuatu yang horor-horor tentunya. Ya, Nih, untuk hari ini ada cerita apa nih Mas Ayung? Ada sebuah cerita tentunya nanti kita share buat kawan-kawan, tapi sebelumnya tanya ke kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Ya, tentu seperti sesi yang lalu kita ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah komen, dan juga yang masih terus mantengin ngobrol setelah sekian ratus episode. Udah berapa kira-kira? Banyak, udah 500-an lebih gitu. Keren ya. Tapi yang nonton belum banyak-banyak Bang. Semoga setelah ini jadi membludak ya Bang. Ya, amin. Oke, dan kita masih tetap bisa menghibur, berbagi cerita buat kawan-kawan. Semoga ada hal baik yang kita bisa sampaikan, seperti itulah. Ya. Oh iya, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah memberikan support time untuk kami. Kita sangat appreciate untuk itu semua. Baiklah, ini kita akan ke cerita Bang. Ya, cerita apa nih maksudnya? Ya, ini cerita ada dari Mas Alim ya. Sebut saja namanya Mas Alim. Ada ulamanya nggak belakang? Enggak ada. Oh iya. Kalau ada ulamanya nanti Alim ulama setempat namanya. Enggak, jadi namanya Mas Alim, entah Alimin, Alimuddin atau apa, itu juga nama samaran, enggak penting-penting banget. Yang penting ceritanya Bang. Jadi dia itu baru menjalani pernikahan selama 2 tahun. Baru 2 tahun menikah begitu ya. Seperti konsep awal, pengennya tinggal di rumah, pengennya pihak istri. Ya seperti ada orang-orang Jawa pada umumnya kan tinggalnya di rumah perempuan, di rumah mertua. Mas Alim tetap menyanggupi, sanggup nggak sanggup, walaupun pada awalnya ketika dia sering ngapel, mulai deket, mulai mengenal calon mertua begitu ya, wongnya kayaknya angel-angel gitu loh. Ya bukan angel dalam bentuk apa, eman sih tetap eman, cuman mereka orangnya susah-susah dalam artian masih megangin adat leluhur yang buat Mas Alim itu ribet-ribet. Banyak sesuatu yang apa ya? Pantangan nggak boleh. Ilok gitu ya. Iloknya banyak banget. Harus pakai macam-macam. Padahal sih kalau misalnya dijalanin juga ya nggak ini. Cuman kan Mas Alim merasa kekinian ya. Udah kemarian itu ribet. Saya orangnya serba cepat. Apa-apa pengennya taktis. Terus taktis, ini ya kan cepat dikerjain apa-apa, itu nggak usah mikirin nyangkut pautin sama hal-hal yang tadi, yang klinik, yang mitos, pengennya nggak seperti itu. Tapi maunya istri seperti itu, aku juga harus bijaksana, nggak pengen sembrono. Akhirnya udah ngikutin permintaan istri. Kemudian saya jalanin kehidupan di sana, wirawiri, walaupun kerjaan waktu itu agak jauh, kayak gitu kan. Tetap wirawiri. Saya sampai dikaruniai karena habis menikah dilelaim apa masa subur atau saya yang udah kepengen banget dipatilkan atau apa gitu ya. Langsung jadi istri itu langsung mengandung, dikasih rezeki cepat. Iya, langsung mengandung. Terus singkat cerita kami pun punya anak di sana, tentu dengan berbagai prosesi dan ritual-ritual yang saya nggak pengen ngomongin di sini ya, yang pasti ribet banget. Tapi ribetnya itu ya kalah sama bahagianya saya punya anak. Iya. Dan dikasihnya putra lagi. Waduh, senang banget karena saya pengen punya anak laki-laki. Begitu juga istri saya. Kita semakin disayang sama mertua, istri juga seperti itu karena itu adalah cucu laki-laki pertama di keluarga itu. Yang lain itu perempuan. Maning-maning wadon nyebut perempuan. Jadi kita kayak kadang-kadang nggak enak sendiri loh sama kakak-kakaknya istri. Kayak dispesialin cucu ini yang paling disayang gitu karena apa laki-laki ini biasanya gitu ya. Tapi ya yang kebagian ya cucunya nggak apa-apa wis, kalau mantunya tetap nggak disayang Bang. Soalnya kan yang lain tetap lebih kaya sih Bang. Iya. Katanya seperti itu. Walau alam Mas, lama-lama ya keadaan berjalan seperti semula lagi. Terus mulai banyak kan ketika sudah jadi. Dulu ketika istri kita masih pacaran, tentu orang lagi deket ya, memunculkan hal yang baik-baiknya aja.
yang sifat-sifat asli banyak yang dipendam. Iyalah, pencitraan. Iya, pencitraan. Begitu juga dari sisi mertua, sisinya ipar-ipar. Lama-lama wong kita udah punya keluarga sendiri, tinggal sama banyak orang seperti itu kayak keluarga Cemara, ya saya berat hati sebenarnya, banyak tertekan, dan itu ditangkap sama istri. Keceriaan saya berubah, banyak hal yang berubah dari diri saya, walaupun saya alih-alih ya nggak apa-apa, banyak pikiran, kerjaan dan lain-lain. Akhirnya kan aku terbuka dan pengen supaya nggak tinggal di situ. Kemudian singkat cerita, kami pun diizinkan dengan berbagai prosedur yang harus diselesaikan untuk keluar dari rumah tersebut. Kami pindah, dan pindahnya juga bukan di rumah bapak ibu saya, karena ya tadi sama aja, nanti di sana juga ada kakak-kakak saya, ada beberapa kakak yang tinggal di rumah lugu begitu kan. Ya, akhirnya apa? Aku memilih tinggal di rumah Mbah, karena Mbah tinggal satu-satunya perempuan, ya sekalian nemenin Mbah juga, dan juga ya wis lah, ada teman. Kalau misalnya saya kerja ada Mbah, itu biasanya kalau orang tua udah sepuh kan lebih bijak, dia banyak ngajarin banyak hal lah buat istri, sekalian ngangsu ilmu gitu Mas. Cuman ya nanti istri itu bakal kerasan atau enggak, yang pasti aku berharap kerasan. Karena sebenarnya saya sendiri walaupun ngambil tadi pilihan di rumahnya Mbah, di rumahnya sih it's okay, nggak apa-apa lah, biasa aja. Tapi lingkungannya buat saya itu, satu tetangganya ya jauh-jauh, terus dekat rumah-rumah juga ada dukun. Bahasanya saya ngomong dukun aja wis paranormal yang masih sangat aktif. Itu berarti beda kampung. Beda kampung, beda kampungnya saya, beda kampungnya istri. Terus deskripsi di sana ya, landscape-nya rumah tua segede itu, ininya tinggi, pelatarannya tinggi. Iyalah, tahu bangunan punah, tipe-tipe lama. Tapi di belakang itu kebun, sungai, ada sungai besarnya. Tapi ya kalau dibilang sungai besar kan biasanya cenderung kalau daerah-daerah dataran rendah itu debit airnya gede. Kalau itu enggak, kayak semacam kali mati lah. Jadi alirannya kecil banget. Kalau misalnya musim hujan juga kecil, ada kayak gendangan terus airnya hitam. Yang lain justru lebih ke semak-semak, rumputan, pohon-pohon gede seperti itu. Itu dari dulu itu sering terjadi. Kalau saya diceritain sama Mbah, dan kayaknya sih katanya saya kecilnya lagi bayi pernah tinggal di situ juga. Ya sama orang tua tentu. Itu katanya saya aja pernah hilang lagi bayi, pernah dicomot. Maksudnya gimana Mas Halim? Ya dicomot sosok itu Mas, sosok yang nggak kasat mata. Maksudnya tahu-tahu kan kayak gitu ya. Kalau orang-orang tua dulu sibuk di dapur, bapak-bapaknya, bapak saya terus mbah saya ke kebun, ke sawah. Terus di jam 9, jam tengah 11 kalau saya tidur itu kan dibikinin ayunan. Dibikinin ayunan dari tiang sana, blender sana sama blender ini. Terus pakainya selendang, tambang jemuran, terus selendang ya, diwek terus saya ditaruhin, diletakin di situ. Itu pernah 2 kejadian. Yang pertama, saya itu katanya jatuh. Jadi dengar dari belakang lagi suwe-suwe, lagi masak-masak, ibu saya sama Mbah itu, kasih Halim tiba, Halim jatuh katanya, debuk, bunyi seperti itu. Dan ada tangisan saya katanya. Tapi ketika mama saya itu masuk, itu saya posisinya bukan di ayunan lagi, tapi ada di kasur. Sementara kasur itu jaraknya dari ayunan itu ya kan kayak di ruang tengah Bang. Jadi ada tempat tidur yang buat nyantai, bukan buat tidur di kamar, kan beda. Itu jauh, ada berapa meter, 6 meteran. Itu kalau jatuh aturan ngetepuknya itu jatuhnya di situ. Dan saat itu masih belum plester, masih tanah. Masih tanah, aturan jatuhnya di situ, bunyi buk, suara tangisan. Tapi ketika disamperin sama emak, sama ibu saya posisinya udah di kasur, masih tidur. Akhirnya kan geger, mak, mbah saya itu dipanggil, mak, bocah kok bisanya di sini sampean mindahin. Jadi malah ruduh gitu loh. Jadi malah ada, bukan cekcok sih, saya masih tegangnya. Ya kamu yang naruh bocahmu, ya habis dinenenin terus tidur, ya saya kasih di ini. Yang ini kan yang bikin Mbak Kakung. Saya taruh di sini, bocah biasanya anteng.
Lah bisa nenan ning kasur, kenapa ada di kasur? Ya yang mindahin siapa ya? Bisa kayak gitu ya. Coba tiliki. Bocahnya diliatin. Iya. Saya kecil, ya nggak ada yang apa lecet atau apa mungkin di bawahnya juga tanah empuk gitu kan. Pasti saya nggak ada masalah apapun. Itu yang pertama. Yang keduanya, dulu sekitar berapa bulan agak gedean itu saya hilang, nggak di situ. Padahal sama di tadi ya di ayunan itu ada mungkin setengah hari sampai bapak saya, mbah saya yang laki itu disusulin di sawah karena memang saya nggak ada. Hampir mau setengah hari dicariin dari berbagai sudut ruangan kayak Itu gitu. di jam berapa itu? Siang kejadian apa malam? Jam 7-an pagi. Ya udah mulai biasalah Iya, orang-orang aktivitas di sibuk. belakang. Udah pada berangkat dari setengah 7. Saya itu nggak ada, tangisannya itu sempet dengeran. Jadi mas saya mendengar saya nangis, mbak saya juga mendengar saya nangis. Kemudian takut kalau misalnya jatuh lagi kayak yang sudah-sudah. Ibu langsung nyamperin saya di ayunan, ternyata saya nggak ada. Udah yang tertuduh kan banyak, namanya orang kampung. Iya. Ya, apalagi ibu juga punya saudara yang lain. Itu tapi kok nggak ada orang di rumah, sepi, nyari di pelataran nggak ada orang, adanya tetangga. Ditanyain kan, yuk ngelihat si Alim apa enggak, yang bawa Alim siapa, yuk sana apa siapa, kakak-kakaknya ditanyain begitu. Tetangga siapa tahu ada yang lihat, kayaknya nggak ada orang, sepi. Lah ya mu bukannya ke kota lagi belanja, ada persiapan buat ngacarain bocah juga. Terus iya siapa yang bawa, lo kenapa sih si Alim nggak ada. Udah mulai rada biasa, makin sana dicariin makin nggak ketemu. Nyamperin ke rumah tetangga lain yang biasa datang, kadang-kadang ya namanya ibu-ibu kan datang ke rumah mau anak beras yuk, biasanya ada beras, ada gula begitu kan. Tetap aja mereka merasa nggak bawa, sampai kakaknya pulang dari kota juga nggak ada yang bawa bocah. Kemudian disusuli bapak saya sama Mbak Kakung disusulin. Terus Mbak Kakung kan wong kuna ya, orang-orang lama, dia lebih tenang. Terus malah masuk kamar setelah sholat duhur, dia itu kayak bermunajat, katanya ada di belakang. Bisa newani-wanine sih katanya. Kok kenapa berani-beraninya? Maksudnya apa Mbak? Kata ibu saya. Maksudnya apa? Enggak apa-apa, nanti juga kamu udah diam di rumah. Akhirnya itu enggak lama bapaknya Alim sama mbahnya ya itu keluar ke belakang, terus masuk udah gendong cucu, udah gendong Itu si di mana Alim. itu letaknya? Itu di belakang, di kayak pohon, namanya pohon gayam ya, teman-teman mungkin paham itu pohon gayam. Apa ya? Gayam itu semacam ya pohon kayak hampir kayak pohon gempol, daun-daunnya juga lebar-lebar. Terus biasanya di akar-akarnya itu rada juntai ke atas, bisa buat umpetan bang. Kalau yang gede banget, hampir kayak akarnya randu lah, itu ada belah-belah begitu. Terus buahnya juga kalau udah jatuh dibelah itu dalamnya enak, kalau direbus tepulen gitu. Itu masih ngalamin dulu karena dekat rumah ada itu juga. Nggak diceritain waktu itu kejadiannya kenapa. Wis menang. Itu kan ibu saya udah nangis. Alim hilang. Tetangga-tetangga juga pada nyariin. Nang di Ki, di mana Ki? Lah wong ditaruh di sampingnya pedangan katanya, di sampingnya sendiri lagi masak, malah nyariin payah. Kayak gitu. Dia demin. Nanti setelah sebulan baru cerita seadanya itu dibawa, ada yang bawa ke pohonan belakang, di pohon gayam dekat kali. Oh, ibu saya tambah nangis. Itu ceritanya gimana itu? Menceritakan juga akhirnya? Enggak diceritain, tapi sosoknya juga enggak diceritain. Lah itu ada kaitan sama cerita yang saya alamin sendiri, Mas. Jadi kejadian dulu yang saya alami setelah saya pindah di rumah itu, tinggal Mbah Putri ya. Saya bahagia karena terlepas dari mertua, terlepas dari saya jadi punya otoritas sendiri lah di situ. Tinggal gimana caranya menselaraskan antara istri sama nenek, sama mbahnya, sama pegawaian saya gitu kan. Semoga kesannya lebih baik. Tapi lagi-lagi mungkin trauma masa lalu ya. Dan alam nggak berubah sama sekali, masih seperti itu. Cuma ada tambahan 1-2 rumah di bagian depan sama samping. Nggak banyak yang berubah lah. Saya sangat menghindari areal belakang rumah. Apalagi istri minta bikin jemuran di belakang rumah, saya bikinin di samping. Oh suruh di samping masih kelihatan orang di belakang.
udah di sini aja. Tapi nggak saya ceritain seremnya kayak apa di belakang. Dulu itu katanya sebelum ada kali besar yang dilurusin pada zaman-zaman Belanda, zaman Belanda itu dulu kali lewat situ. Cuman karena memang diluruskan kalinya. Terus harus bikin tanggul gitu. Iya, harus untuk bikin tanggul itu di situ jadi kali mati lah seperti itu. Satu ketika saya itu ada acara di rumah itu, yaitu ini mendak apa ya namanya kalau merluni mbayang lagi itu. Kayak hall berapa tahunnya si Mbah. Keluarga besar kumpul, begitu juga dari keluarga istri banyak yang diundang dan banyak yang mereka yang bantuin sinoman itu dari siang. Akhirnya kan rumah segede apapun, kamar mandinya tetap segitu. Kamar mandinya tetap segitu. Saya itu ini Mas, kebelet kencing banget, kebelet buat buang air kecil. Itu udah sore, berarti malamnya nanti bakalan ada itu tadi ya. Ada tahlil lah seperti itu, ada digelar tahlil doa bersama, manggil tetangga-tetangga juga. Saya itu bingung ini mau kencing di mana gitu. Kalau misalnya di belakang saya nggak enak, soalnya itu masih banyak yang persiapan lah ibu-ibu di situ. Terus kayak saru gitu, walaupun itu kamar mandi. Akhirnya saya lari ke samping, tetap aja udah rame, ada tukang sound, udah ada jaga di situ. Terus lah gimana kalau samping kanan banyak kebun-kebun pisang, katanya kebun pisang kadang-kadang buat nongkrongnya sosok pocong apa. Saya udah kesana-sana pikirannya, nggak tahu malam itu sore itu saya banyak pikiran yang nggak jelas lah seperti itu, yang ada hubungannya sama mistik-mistik. Akhirnya saya masuk lagi, terus ada ibu-ibu ngomong, Lim, bapaknya bocah, tolong kue lawang mburi dibuka. Pintu di belakang dibuka, kan cuman pakai sengkalan slot begitu. Gimana sih Bu? Mbah, gimana Mbah? Ada Mbah juga di situ yang ngebantuin. Enggak, gerah banget biar apinya itu enggak terlalu, ini masih pakai tungku api, terus kompor juga ada, cuman kan karena untuk masak besar itu difungsikan kembali kan ya. Akhirnya dibukalah pintu belakang sama saya. Di situ saya terinspirasi. Kencingnya sana aja ya, kencingnya di belakang aja kalau kayak gini. Akhirnya saya buka, enggak setengah aja bagian atas, bagian bawahnya kan pasti bisa. Bisa tumpukan gini ya. Iya. Tapi tetap aja tak buka semuanya. Saya udah masuk ke belakang itu mungkin jam 5-an sore lah. Saya agak masuk ke kebun sana. Cuman saya udah mau buka resleting, keinget, berarti kan kalau dari belakang orang-orang masih bisa ngeliat saya ya. Itu saya nggak enak juga, malu kan. Akhirnya saya putusin masuk lebih dalam lagi, yang artinya itu mendekati areal sungai. Mendekati areal sungai. Ya saya itu di situ lagi kecil, dan itu juga tempat-tempat yang dihindari oleh kawan-kawan ketika bermain. Melihat orang sekarang, gampangannya Mas, orang sekarang melihat view yang seperti itu bukannya ngeri atau misalnya pikirannya kita harus menghindari dari kayak lagi kecil gitu, malah jadi ada sisi menariknya. Ini kalau dipoto bagus, ini buat status apa kayak gitu Bang. Jadi ada pikiran saya begitu Mas. Jadi saya bukannya langsung kencing di jangan terlalu jauh, justru saya itu kayak neliti bagian-bagian itu bagus banget. Penasaran itu. Itu ternyata melandai, cerukannya bagus. Terus airnya waktu itu lagi nggak keruh karena kadang-kadang juga ada hujan. Terus akar-akarannya pohon kayam itu juga gede banget, udah bisa buat tumpetan orang. Ini saya mungkin dulu ditaruh di sini nih nasi makhluk, ditaruh di sini di pohon kayam ini, di akarnya kayam. Ini apa ya? Tak foto, jegrek, lupa sama kencing, lupa masih bisa tak foto. Nanti tak tulisin. Dulu saya tumpetin di sini, apa kayak gitu Bang. Nah, si Mas Halim cerita begitu sambil nengokin dapuran bambu, ada yang modelnya aneh-aneh begitu kan. Dulu kan kemarin sempat rame kalau bambu bertuah. Ada yang modelnya ini itu macam-macam lah dengan mangsa tersendiri-sendiri. Nah, ini ternyata banyak hal yang bisa dieksplor di belakang. Itu setelah mata ini agak puas dan banyak hal yang nanti bisa dieksplor kemudian harinya nanti. Kerasa lagi, mau kencing itu kerasa lagi. Saya itu cari tadi akar
yang rada menjorok dari daratan tadi ya, di bibir bantaran sungai itu rada menjorok masuk ke sungai gitu ya. Saya nangkring enak banget lah, kayak orang di atas ini kayu-kayu, palangan kayu. Jadi sarunya namanya anak laki-laki, bukannya nongkrong, saya berdiri itu ngadap ke alam luas, ngadap ke kali selebar itu langsung saya keluarin manuk saya langsung itu kayak ternyata memang saya udah nahan kencing dari lama ya. Itu kayak segalon mungkin Mas, lebaynya plong banget itu. Plong banget. Saya buat main-mainan terus anak laki-laki kencing tetap dipegangin ya, lo udah tua ya. Coba tapitin lah gimana. Iya. Maksudnya kan takut lepas kendali gitu kan Bang. Dipegangin Mas Alim, yo lah, takutnya kan kejepit setting gitu. Oh, dengan nggak pakai sarung lagi. Ya pokoknya begitu Mas, saya bunyi senang kayak bocah kecil. Di bawahnya itu banyak daun-daunan yang kering kan bunyi sak gitu, seru. Tapi ya itu sekitar jam 5 lebih mau setengah 6 saya itu saru antara, ini bener kencing banget lah, bener-bener saya lagi belum tuntas sama sekali karena lama, antara bunyinya air seni yang keluar dari anuk saya katanya sama ada sesuatu lagi bunyi yang saya itu kayaknya kok ini apa sih samar-samar, bilang samar ya jelas banget, tapi ya kecil tapi ya jelas ada sesuatu yang seseorang yang ketawa, ada yang ketawa dan itu perempuan, dan itu yang ketawa perempuan, dan saya pastikan saat itu juga itu bukan manusia. Karena apa? Ketawanya itu nggak lazim. Kalau orang mau ngetawain, ya yang ngetawain malu sendiri dong. Berarti kan dari tadi ngeliatin burung saya. Kalau ngetawain dari depan, dari seberang. Tapi di seberang itu nggak ada siapapun. Adanya pohon-pohon gede di bibir kali sebelah sana. Di samping juga saya ngeliat ada semak-semak, nggak ada seorang pun di kiri kanan saya. Ini yang ketawa siapa? Udah pasti nih. Jangan-jangan ini ada makhluk yang ngetawain saya. Makin saya perjelas makin kencang, dan suara ketawanya itu kalau saya dilihat di acara televisi atau yang lain gitu ya. Kalau misalnya sosok Kunti kan kadang-kadang dia itu patah-patah ketawa, hihi, terus nanti ada nangis, ada apa. Kalau ini konsisten ketawa benar-benar ketawa, dan dia itu kayak burung ini Mas, kayak burung yang lagi gacor gimana sih? Iya. Kayak gitu. Panjang. Kayak gitu ketawa, dicontohin seperti itu kayak Mas Alim. Ya kelihatannya gelandang Mas. Ya kayak gitu bener-bener, tapi kontras antara ini bunyi aliran air yang kecil, binatang malam yang udah mulai pada bersuara gitu, tapi itu suara itu, saya itu tak tuntas-tuntasinnya belum tuntas ya, masih bunyi juga. Jadi sak pas udah selesai kan biasanya jinggut-jinggut begini gitu ya. Oh, yeah. Pernah berarti kan. Udah selesai, saya buru-buru saya dingin, tapi penasaran, ini yang ketawa siapa gitu kan. Ada pikiran kayak gitu, ada pertanyaan seperti itu. Nah, nilainya saya karena takut saya balik badan. Di belakang saya itu ada pohon gayam, tapi nggak terlalu gede juga, rada berenteng, berarti 3 begitu ya, saling selang. Ini bener atau enggak, saya melihat di sela-sela itu antara ketiga pohon itu ada sesosok. Saya bilang sesosok karena yakin ini bukan manusiawi jelas. Tingginya itu saya aja tingginya bukan nggak tinggi banget sih, tapi 170-an lebih lah, 172. Dia itu segininya saya, 2 jengkal, tingginya 2 jengkal di atas saya. Itu ada di sela-sela antara, jadi kelihatan dari pundak ke atas, tapi nggak begitu jelas. Di sore yang kebun lebat itu kelihatan banget dengan muka yang untungnya ya gelap, nggak terlalu jelas, tapi dari nggak jelas itu pun tetap aja kelihatan serem banget, matanya hampir kayak mau keluar begitu Bang. Terus borak-barik di sini, kayak entah itu rusak lah, mukanya itu rusak. Terus rambutnya itu ke sana,
terurai nggak jelas begitu, tapi bagian pundaknya nampak itu warnanya lebih bukan kayak orang kan ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang langsat seperti itu. Dia itu kayak lebih ke pucat, ke ada biru-birunya lah seperti itu. Ada biru-birunya dan kayak berkerut, tapi kerutannya itu teratur. Kayak nenek-nenek kan ada yang berkerut nggak jelas. Kalau dia itu lebih kayak kerutannya teratur. Saya itu kenapa saya bisa jelasin kayak itu? Karena saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya cepat memandang itu. Dia yang lihat saya apa enggak saya nggak tahu, tapi matanya itu rada ketutup rambut sedikit lah. Saya ngeri ngebayangin juga ngeri. Apakah ini yang ketawa menurut saya? Saya nggak bisa nanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia itu bukan melangkah. Kalau melangkah itu kalau orang juga ada bunyi, apalagi di bawah itu daun-daun kering banyak ya. Dia kayak geser tok gitu loh. Saya kayak geser tok ke pohon yang paling tengah. Baru saya bisa bergerak dan saya bisa itu apa tadi ya? Aku langsung ngomong, weh, siapa ya? Itu lebih tinggi dari saya, jauh lebih tinggi. Kalau misalnya nggak kealingan pohon, sosok itu gede tinggi, sangat gede tinggi lah. Kayak ukuran orang luar. Kata Mas Alim seperti itu. Saya itu pengen jalan kan arahnya situ tok. Kayak ada setapak mungkin mbah kalau buang sampah atau misalnya tetangga buang sampah lewatnya situ ya, karena memang ada tumpukan sampah juga. Tapi kalau misalnya saya lewat situ saya takut. Nanti berarti kalau misalnya jalan, saya di samping pohon itu tadi bisa ngeliat sosok itu dengan jelas. Kayak sosok ya pasti bukan orang lah. Tapi kalau lewatnya ke arah lain sana, semak semua itu ya bahaya juga ya. Ularnya ya, pohon-pohon yang ada duri. Terus gatel, saya nggak senang banget kena ulet. Gatel itu saya nggak mau. Akhirnya saya terpaksa saya lewat situ di samping pohonan yang makhluk tadi itu menghindar. Saya itu nggak mau nengok belas ke arah tadi, nanti bakalan dia tahu-tahu ada berdiri di situ atau apa ya. Saya lewat itu udah menjelang sore banget, tahu-taunya di situ nggak ada apa-apa. Lah saya jalan itu kesananya itu pohon-pohon bambu udah mulai jarang, lumayan jauh mas. Terus ada gubuk, dulu itu difungsiin buat kamar mandi belakang, tapi udah nggak kepake. Ada gubuk. Oh iya. Ada bangunan kecil lah, pawonan kecil ya gitu, gubuk di situ. Gentengnya aja udah nggak ada, tapi geribikannya masih ada. Pagar-pagar dari bambu itu masih ada, dikelilingin pohon pisang, tapi nggak teratur begitu ya. Rumput-rumputnya juga tinggi-tinggi banget. Saya tuh lewat ke situ, nanti setapaknya baru belok ke arah kiri, nanti ketemu pelataran belakang. Nah di situ saya duk merinding dari sana. Tadi yang saya lihat benar apa enggak, suara itu saya lihat benar apa enggak. Atau pas sampai situ, pas di bangunan tadi ya, gubuk itu bunyi bek kayak digeduk-geduk dari dalam, dan itu kan kayak ada semacam debu-debu yang udah lama yang lapuk-lapuk, terus yang di bawah marayap biasanya kering itu pada rontok, pas pada rontok di samping saya. Emang gerak itu ya? Iya gerak, saya kaget luar biasa. Tapi kalau ada yang mukul, ini saya lagi berangkatnya iseng nyolek ininya apa namanya tembok yang dari anyaman bambu itu aja, karena udah sangat rapuh. Diginin aja kropek itu kok bisa-bisanya digedek-gedek dari dalam, buk cuman yang rontok cuman debu-debunya toh, tapi itunya pukulan tuh kelihatan dari dalam itu keras, nggak apa-apa bang, buk kayak gitu. Akhirnya kan saya siapa ya. Nah sebelah depan nanti itu nggak ada tutupnya, udah ngomplong. Saya mau niatnya nggak bakalan lihat yang ngedok-gedok itu siapa. Sumpah saya nggak bakalan lihat. Saya mau langsung ke belakang, pokoknya masuk, dan nggak mau cerita ke siapa-siapa. Tahu-taunya wong dorongan apa nggak tahu ya. Aku sudah sampai depannya gubuk tadi, penasaran. Saya ngeliat ke arah dalam, ternyata itu mungkin sosok yang sama seperti yang saya lihat di belakang pohon tadi. Tapi dia itu dalam posisi kayak nggak berdiri. Di situ ada sumur lama. Tapi di sudut sumur itu kayak orang itu ndakom, gimana sih ndakom? Kayak gini bang posisinya kayak gini. Jadi kayak sikunnya itu di bulatan sumur. Nah saya lihat begitu ada katrolnya juga masih lengkap. Di situ
berserakan, genteng-gentengnya pada pecah, apa lantainya udah nggak kelihatan lantai lah seperti itu. Saya tuh kaget luar biasa lihat sosok itu, rambutnya akas-akas semua gitu, dan dia itu nggak mandeng ke arah saya, cuman pasti itu yang gedug-gedug, cuman kan posisinya udah langsung begini. Nah itu apa gitu kan? Nah itu apa yang di sela ininya, di sela keteknya. Tadi ada apa namanya, gambar yang mungkin agak hilang. Bentar ya Bang ya. Ya ini saya terusin. Ada apa di nongkrong kan, nongkrong seperti itu kayak dakom bahasanya. Itu sih apa di dekat kaki, cuma kakinya juga ketutupan rambut. Itu sih apa? Sorry ya Mas, aku ngomong begitu. Apa emang kayak semacam ini organnya perempuan yang bagian atas. Oh, lengan maning katanya. Enggak, itu yang buat bayi. Oh, nenen, dia bilang, iya panjang banget katanya. Itunya panjang banget. Tapi kayak nyembul dari samping begitu loh. Tadinya saya nggak mikir itu sama sekali blas. Kalau nggak memang ngelihat itu, saya langsung buang muka sebisa saya, dan langkah itu saya cepetin, jangan sampai nyampe rumah katanya lari gitu. Saya nggak mau dibilang lari, padahal saya takut banget, saya ngeri. Itu langsung, itu siapa ya dalam hati. Udah, sosoknya untungnya nggak mandeng ke arah saya, tapi nongkrong aja mudik itu gede, tapi dari sela itunya kayak merojol begitu. Tapi satunya nggak kelihatan, gede banget, panjang. Oh, gila Mas, kalau ditabokin pakai itu kelenger kita katanya gitu. Itu masih bercanda. Ya masih bercanda kayak gitu. Saya langsung, aduh, istighfar, baca-baca sebisanya, keringet dingin. Saya keluar, langsung nemu pintu belakang rumah. Itu saya langsung masuk. Bocah sih ngendi sih, Lem, kamu dari mana? Itu lagi rame. Lagi rame apaan? Gini lagi rame. Bocah kamu kemana? Kamu bawa bocah apa? Enggak, katanya gitu. Anak saya enggak ada. Anak saya enggak ada. Oh, itu paling dibawa. Saya enggak kepikiran yang macam-macam. Saya masih takut, enggak mikirin anak waktu itu. Paling diwong lagi orang keluarga banyak begitu yang ngumpul, apa di gendong sama siapa, itu bocah masih 1,5 tahun lah. Kalau setengah, paling digendong sama siapa. Itu saya masih nyalain rokok, tapi kok kayaknya serius sih. Ada ngumpul-ngumpul di ruang tengah, apa intinya itu saudara saya itu banyak di sana, banyak, dan istrinya lagi nangis. Katanya gini, oh, mas, bocah kita kemana? Bocil kita kemana? Kamu bawakan? Oh, saya nggak bawa, saya kencing di belakang begitu. Wah, itu di situ rame-rame, tetap nggak ada yang ngaku bawa anak saya. Bahkan yang di luar itu ada mas-mas yang nganuin sound ya, sound system karena persiapan buat malam apa, dia juga enggak. Dia juga satu yang nggak terlalu paham keluarga kami kan. Yang keduanya dia kayaknya nggak ngeliat ada orang gendong bocah kecil itu. Yang lain ada gede-gedean. Akhirnya, wow, saya udah mulai panik semua, ditenangin sama saudara, sama mbak yang tua-tua itu semakin ditenangin. Ada yang nyelemong, kayak bapaknya Gemien, kayak bapaknya dulu, kayak si Alim katanya malah dibilangin kayak saya dulu. Saya baru ngeh. Oh iya, saya itu pernah hilang katanya dulu lagi cerita pertama itu tadi kan, saya pernah hilang. Langsung saat itu juga pas mendengar kayak bapaknya, saya itu langsung lemes, dengkul saya lemes, saya terduduk. Ada beberapa teman yang saudara lah yang nenangin, udah Mas Salim nggak apa-apa, kita cari bareng-bareng, nggak apa-apa, baru sebentar, nggak apa-apa, jangan mikir yang macam-macam. Saya langsung kayak inget, tak hubungin saya dulu kecil ditemuin sama bapak sama mbah di pohon gayam, di oyot-oyotnya, akarnya pohon gayam. Tadi saya ketemu sosok yang cenderung katanya konon dari cita-cita sering bawa bocil-bocil gitu loh, sering godain anak kecil. Aduh cilaka, jangan-jangan digodain itu atau apa. Dia ketawa-ketawa seolah-olah dia menang udah bawa anak saya gitu kan. Aduh, saya panik. Dalam kepanikan itu ada power yang luar biasa gede yang muncul sebagai naluriah seorang ayah. Pengen nyari anak, pengen bela, pengen ngambil gitu. Saya langsung nganclang, bendone panapa bendo golok mana. Kamu kenapa?
itu pada panik semua lihat saya kayak marah-marah begitu, tapi saya udah duluan, yang ada kan kelapa-kelapa yang harus dibelah-belah kan, itu saya ngambil tadi golok, saya langsung keluar, enggak ke lain tempat. Pertama saya tuju adalah gubuk, mau nyari si perempuan aneh itu tadi yang enggak jelas itu kosong. Saya langsung ke arah pinggir kali di pohon gayam, di oyot-oyotnya. Pasti anak saya di situ. Ternyata nggak ada juga. Aduh, semakin panik. Saya nggak kemana-mana. Saya mau jalan pulang aja udah keter. Tapi di belakang tahu-taunya bapak-bapak ada, saudara saya laki-laki juga ikut. Takutnya saya ada masalah, mereka juga shock juga. Saya ngeliat golok begitu. Saya nangis. Saya nyariin bocah. Saya sebut namanya. Saya nggak mau ceritain namanya. Contohnya namanya siapa kek? Ya, namanya Alek atau siapa? Alek mana? Aduh, saya nangis begitu. Tahu-taunya lagi ditenangin sama ini saudara-saudara sama bapak-bapak. Saya kan duduk, tetap saya masih bisa ngerokok walaupun nangis. Tapi saya berpikir, ya ngapain sih saya jadi kemakan sama masa lalu, terus dari pandangan apa yang saya lihat itu nyata atau benar, rasional. Saya mulai berpikir yang pakainya ini ya, pakai otak, pakai logika. Bocah saja itu 1,5, dia itu emang kalau lagi di rumah dulu, di rumah Mbak aja sering kayak gitu, cerundul terserah dia itu ngumpet apa. Jangan-jangan ngumpet ke kolong, makan jajan atau apa gitu. Saya mikir begitu, padahal nangis. Lama saya berhenti menangis, saya mikirin kayak gitu. Akhirnya saya bangun lagi. Mas, sabar mas, jangan. Sabar-sabarin, kalau masih tangan direbutkan. Oh enggak apa-apa. Saya masuk lagi ke dalam rumah, nyariin anak saya. Udah dicari semua, udah. Ternyata saya sweeping semua sampai ke kamar mandi. Kamar mandi itu, ya di depan kamar mandi itu ada bak-bak, ada gelas-gelas yang dicuci, dan ada ibu-ibunya yang masih isu-isu begitu. Terus saya udah cariin ke sini, Bu, sini udah cari. Ya, Bu, nggak tahu, saya masih nyuci. Tadi ada rombongan sampai kemari-mari, yang nyari sampai kemari-mari. Terus saya curiga kan, soalnya kamar mandi itu agak kebuka sedikit ya. Apa ada orang habis kencing? Apa jangan-jangan bocah saya kemari? Saya pelan-pelan tapi dag-digduk, tapi jangan-jangan bocah itu ada di balik pintu. Saya masuk ke situ, Bu, udah ada yang kemari belum? Enggak, wong tadi pada manggil anak sampean laki-laki gitu ya. Namanya laki-laki, iya laki-laki, enggak ada yang nyaut. Pada masuk ke dalam apa enggak? Enggak tahu, saya enggak terlalu ngeliatin. Saya langsung masuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada kolam agak gede yang buat mandi ya tentu ya. Dia tinggi restorannya. Terus ada kolam kecil lagi yang buat cepok-cepok di WC. Nah, itu ada ikannya banyak. Ada ikan kecil lah, ikan kecil, ikan mas, ikan apa. Ternyata bocah saya ada di situ. Ikan. Iya, lagi di balik pintu. Jadi ketutupan, dia dari luar itu nggak bakal. Kalau orang nggak masuk pun kalau nggak ngelihat ke arah sebelah pintu itu nggak ketahuan. Kalau misalnya mereka masuk kencing balik lagi itu nggak nutup pintu nggak ketahuan. Saya ketawa, bocah kentir. Saya sampai bilang kayak gitu, dicariin kemana-mana. Bapak nyampe begini, kamu ngapain sih? Iwak katanya, iwak. Ada iwak katanya, lagi mainin ikan. Basah semua di sini. Makan jajan, sambil makan jajan, tapi tangannya upak. Mau nangkepin ikan itu. Itu, wah, istri saya nangis sampai bocah itu. Langsung digendong-gendong, wah bocah gawe runtek-tok, katanya bikin panik doang. Yang lain rame-rame nyariin, tau-tau bocahnya ada di belakang nyariin ini. Prasangkanya udah bebek gombel dicari dibawa ke apa itu. Ternyata yakin saya ditipu mentah-mentah oleh pikiran saya sendiri atau apa masa lalu. Begitu ternyata bocah di sini dimarahin sama mamanya. Kenapa mama manggil kamu diem aja? Kenapa orang mah nyaut kalau dipanggil? Ya Ale, kamu di mana? Cini mah, atau kamu bisa ngomong?
Nah, dimarah-marahin sama ibunya dimarahin lagi sama ibunya lagi, sama neneknya. Kalau kamu untung bocah udah ketemu, itu aja bang ceritanya. Jadi nggak dibawa siapa-siapa ada di kamar mandi. Tapi memang ada ya malah gitu ya, kayak apa pas di belakang itu emang. Ada macam itu, banyak kejadian juga. Iya sih, memang akhirnya pikirannya terbawa ke situ ya Mas. Iya. Ya, cerita yang sangat menarik sekali ya. Ya itu saja. Langsung saja tutup ya. Ya itu saja episode atau cerita untuk hari ini, dan nanti tunggu cerita selanjutnya nih dari Mas Ayung. Mungkin sangat menarik lagi nih. Masih penasaran? Saksikan nanti saja. Ya itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.